Hal terakhir yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Hal ini berarti bahwa para murid Yesus harus menolong orang lain untuk melakukan apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi bagaimana mungkin 11 orang biasa dan tidak berpendidikan bisa menjadikan orang dari berbagai suku, bahasa, bangsa, bahkan budaya yang berbeda sebagai murid Kristus? Mereka tidak punya kekayaan, tidak punya kuasa, tidak punya organisasi, bahkan tidak mempunyai pemimpin. Lebih ironis lagi, mereka adalah orang-orang yang dikucilkan dari lingkungan sosial dan religi mereka. Murid-murid sepertinya tidak memiliki apa-apa. Tetapi kenyataannya, mereka mengubah segalanya. Apa yang membuat mereka bisa? Hal ini terjadi karena mereka memiliki perubahan hidup yang nyata di dalam Tuhan, kerelaan untuk menaati perintah Tuhan, dan Roh Kudus yang akan selalu menyertai mereka. Dengan modal ini, mereka berhasil menjadi murid yang menghasilkan murid. Fakta inilah yang akhirnya menghasilkan jumlah kekristenan yang dulu hanya puluhan, berkembang menjadi ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran hingga saat ini. Sungguh sebuah berita yang luar biasa. Kekristenan berkembang dari orang-orang biasa yang sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa. Shalom pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Royal Purba. Tadi kita sudah menyaksikan tayangan yang pastinya memberkati kita. Dan sebentar kita akan dengarkan renungan yang saya berikan judul intentional discipleship, yaitu pemuridan yang direncanakan. Kita belum siap dengan satu statement yang saya sebut ini. Discipleship start from home. Saudara, ternyata Alkitab juga katakan saudara, ya, keluarga saudara harus bertanggung jawab dengan pemuridan bagi keturunan dan anak-anaknya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ternyata pemuridan yang paling efektif adalah apa saudara? Adalah dari rumah. Makanya sekarang banyak masalah terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Orang tua nggak siap. Orang tua banyak bisa memasukkan anaknya ke international school. Tapi untuk mendampingi anaknya yang sudah high knowledge, belum tentu orang tua bisa pada masa-masa pandemi ini. Itu yang menjadi persoalan di dalam keluarga hari-hari ini kalau berbicara tentang pemuridan yang direncanakan. Nah Bapak Ibu, ini yang mau kita bahas supaya kita mengerti. Nah saudara, itu adalah hal yang paling sekarang krusial yang dihadapi para orang tua dan juga termasuk gereja-gereja. Bagaimana merancangkan pemuridan kepada jemaat-jemaat hari ini. Nah sebentar kita akan belajar dari dua pribadi yang dahsyat saya sebut. Dan saya tidak berlebihan karena Alkitab mencatat mereka memang luar biasa, yaitu Elia dan Elisa. Ada satu buku yang bagus, yaitu buku daripada Leroy Ames. Dia membuat judul saudara, The Lost Art of Disciple Making. Artinya saudara, seni dan esensi yang hilang daripada pemuridan. Nah, makanya saya katakan di rumah tangga pun harus ketemu esensi ini saudara. Ternyata yang hilang itu dari rumah tangga, dari gereja, dari komunitas kerajaan Allah, yaitu saudara hari-hari ini adalah apa? Pemuridan yang direncanakan, pemuridan yang direncanakan, atau pemuridan yang terencana. Yang saya sebut tadi adalah intentional discipleship. Nah saudara, bahkan saudara ada satu lagi saudara orang yang berkata, Edmund Kahn berkata, yang hilang itu saudara sebenarnya adalah bukan pemuridan yang terencana aja. Tapi saudaraku yang kasih adalah merencanakan bagaimana orang untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan dan menuju kedewasaan penuh. Dan orang yang sudah menuju kepada kedewasaan penuh ini akan dapat melipat gandakan yang sering kita sebut adalah multiplikasi.
untuk juga memenangkan jiwa-jiwa yang lain, atau paling tidak dia bisa memuridkan yang lain juga. Karena apa saudara? Dia bisa memuridkan karena dia sudah dimuridkan. Karena begini, tidak akan pernah ada orang yang siap memuridkan tanpa melalui pemuridan. Ada satu statement daripada Albert Einstein berkata begini, kegilaan sama dengan melakukan hal yang sama berulang kali, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Saudara, ada hal-hal yang kita ulangi saudara berulang kali, tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Nggak bisa saudara. Mindset, mentality, dan lifestyle kita, saudara, kita ulangi hal-hal yang salah, tapi itu saudaraku yang kasih, kita mengharapkan result atau hasil yang berbeda yang lebih baik. Nggak bisa. Kita melakukan yang salah, mengharapkan hasil yang benar dan excellent. Nggak bisa saudara. Makanya perlu yang namanya perencanaan. Saya catat saudara, ternyata Tuhan kita juga bukan Tuhan yang barbar. Ternyata Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya planning yang juga terencana. Sampai perjalanan pelayanannya pun, Yesus saudaraku yang kasih penuh dengan perencanaan. Apa buktinya Pak? Matius 11 ayat 1 berkata, saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup berkata, ketika Yesus selesai memberikan petunjuk-petunjuk kepada murid-muridnya, ia pergi berkhotbah ke kota-kota yang telah direncanakan akan dikunjungi murid-muridnya. Jadi sebelum murid-muridnya pergi ke kota-kota yang menjadi target Tuhan Yesus untuk diberkati dan diselamatkan, ternyata saudaraku yang kasih, dia siapkan dulu berkhotbah, dia tebarkan dulu value di sana, baru saudaraku yang kasih murid-muridnya akan dikirim untuk menjamah dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya. Makanya tujuan orang-orang Kristen saudara, bukan saudara kaya, bukan hanya diberkati, salah sekali. Tapi dikatakan saudara, kita menjadi orang-orang yang menuju kepada keserupaan Kristus. Sebab itu saya mau berkata saudara, berbuat yang baik, berbuat yang jahat saudaraku yang kasih adalah free will. Ternyata begini, Tuhan kita di samping dia adalah Tuhan saudaraku yang kekasih yang penuh planning saudara, penuh perencanaan. Karena apa saudara? Efesus 2 ayat 10 juga berkata, waktu dia membuat kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, sebelumnya dia sudah mempersiapkan. Nah makanya saya katakan saudara, selain daripada Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh perencanaan, ternyata dia juga saudaraku yang kasih adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa, dan dia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu apapun yang kita lakukan. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, dari dua kalimat di atas, yaitu dari Matius 11 ayat 1 tadi maksud saya, ya, ada dua kalimat yang saya tangkap. Yesus bukan sekedar memberikan petunjuk-petunjuk, tapi juga merencanakan saudara kota-kota mana yang harus dilalui dan dimuridkan oleh murid-muridnya selanjutnya. Itu yang saya sebut rencana. Nah, apa Pak hubungannya dengan Elia dan Elisa? Ada begitu banyak orang berpikir apapun yang dilakukannya itu kebetulan. Haleluya. Orang banyak berpikir yang kita lakukan itu adalah kebetulan, saudara. Saudara, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kemanapun engkau hari ini, saudara, itu tidak kebetulan. Haleluya. Tapi saya mau berkata, ada rencana Tuhan di sana. Haleluya. Nah, saya mau berkata, pertemuan Elia dan Elisa itu tidak kebetulan. Karena apa? Kalau saya bacakan ayatnya, Bapak Ibu yang kasih, saya ambil dari 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Firman Tuhan berkata, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-19 sampai dengan ke-21. Firman Tuhan berkata, haleluya. Ini dia, Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu.
Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, haleluya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ayat yang mana yang menarik saya saudara? Lihat baik saudara. Waktu mereka bertemu saudara Elia dan Elisa, Elisa pada saat itu membajak saudaraku yang kekasih. Hello, saya mau berkata, waktu Elia melihat Elisa, saudara, dia tertarik dengan seseorang ini. Bukan karena tertarik lawan jenis, tapi tertarik ada saudara koneksi roh antara Elia dan Elisa. Itu yang saya sebut saudara tidak kebetulan. Pasti ada campur tangan Tuhan. Tahukah saudara, Elia mengambil jubahnya saudara dan melemparkannya kepada Elisa. Tidak kebetulan saudara. Semua saudaraku yang kasih itu dalam yang namanya perencanaan Tuhan. Saudara pasti pernah nonton film India. Haleluya. Amin Bapak Ibu yang kasih. Itu saudara ya jagoannya bisa lari-lari lempar kembang sama yang ceweknya saudaraku yang kasih. Terus mereka bernyanyi dan dipeluk ceweknya saudara dan dipeluk ceweknya saudara. Itu karena sudah mereka terkoneksi. Kalau belum terkoneksi saudara, sarukan bisa marah saudara. Haleluya. Amin saudara. Mana ada orang saudaraku yang kasih belum terkoneksi main peluk-peluk, betul nggak? Haleluya. Lihat baik, kenapa saya katakan terkoneksi? Elia melempar jubahnya dan Elisa mengambil, itu yang saya katakan terkoneksi. Karena apa Bapak Ibu yang kekasih? Tidak akan mungkin ada barang saya dipegang orang lain tanpa ada hubungan saya kepada orang itu. Itu namanya maling, betul nggak? Haleluya. Tangkap saudara. Yang paling dahsyat saudara bukan itu saja. Itu yang pertama saya katakan terkoneksi. Tapi selanjutnya dikatakan, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasang lembu itu dan menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Haleluya, haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, keputusan yang kedua sangat dibutuhkan kepada pemuridan yang terencana. Haleluya. Yang saya sebut adalah komitmen. Haleluya. Jadi yang pertama tadi terkoneksi dulu saudara. Karena dasar daripada pemuridan, dasar daripada pemuridan adalah relationship. Ya, ingat ya, Christianity is a true relationship saudaraku yang kekasih. Nah harus ada dasarnya relationship. Tapi melangkah kemudian ada kesepakatan, ada komitmen saudara. Lihat, Elisa langsung membakar lembunya saudara, bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang dibakarnya sama bajak-bajaknya dihabisi. Kalau tidak salah saya saudara, ada filosofi yang luar biasa daripada soldiers Mongolia. Soldiers Mongolia, tentara-tentara Mongolia itu saudara, kalau mereka pergi berperang saudara, naik kapal, maka setelah mereka tiba di mana tempat sasaran mereka untuk membantai, menghabisi saudara yang kasih musuh-musuh mereka, maka perahu mereka atau sampan mereka, katakan demikian, maka mereka akan bakar saudara. Kenapa mereka bakar? Supaya mereka tidak lagi kembali ke belakang. Makanya yang kedua saya katakan, pemuridan selain daripada ada dasar relationship-nya, harus ada kesepakatan, harus ada komitmen. Komitmen apa saudara? Untuk tidak lagi berbalik ke belakang saudara. Kepada kehidupan kita yang lama. Karena apa? Kehidupan yang lama tidak bisa kita ubah saudara. Yang kita bisa ubah adalah kehidupan ke depan. Namanya apokatastasis. Nah saudara lihat baik. Selama kita masih dimengerti orang lain, selama kita masih kembali kepada kehidupan kita ke
belakang, selama tidak ada komitmen kita untuk dimuridkan, untuk ikut Yesus sungguh-sungguh, maka orang tidak akan pernah bertanya kepada kita, kamu masih mabok, kamu masih minuman keras, kamu masih saudaraku yang kasih selingkuh, kamu masih seks bebas, kamu masih hancur-hancuran, kamu masih tampeleng istri, kamu masih memukul anak, kamu masih bermalas-malasan tidak kerja saudara. Orang mengerti kepada engkau dan itu saudara adalah masalah orang kebanyakan. Orang tidak akan pernah bertanya kepada saudara. Tapi waktu engkau dulu orang malas-malasan, engkau narkoba, engkau merokok dahulu kala, engkau saudara mabok-mabokan, engkau saudara seks bebas zaman dahulu. Tapi ketika sekarang engkau bertobat, pasti temanmu akan bertanya, kok bisa berubah? Haleluya, kok bisa berubah? Baru pada saat itu engkau bisa mengatakan, karena ada Yesus dan aku berkomitmen. Elisa ketika dia berjumpa saudara, bukan hanya terkoneksi saudara lewat jubah yang dilemparkan, tapi ada komitmen yang luar biasa. Dia meninggalkan semuanya saudara. Yang unik yang ketiga saya katakan, dikatakan di sini saudara ada 12 pasang lembu yang sedang membajak. Apa Pak? Ya, hubungannya 12 lembu yang membajak dengan pemuridan yang terencana. Tahukah saudara, filosofinya kalau lembu yang membajak itu saudara, maka yang satu adalah lembu senior, yang satu adalah lembu junior saudaraku yang kasih. Maka mereka dipakai saudaraku yang kasih kuk di atas lehernya. Haleluya. Jadi yang junior kemanapun pergi nggak bisa suka-sukanya saudara. Maka ketika yang junior lembu yang junior mau ke kiri, maka lembu yang senior akan menariknya saudaraku yang kasih. Lihat baik. Haleluya. Sebegitunya saudaraku yang kasih, Alkitab mencatat yang namanya pemuridan. Sangat penting. Haleluya. Amin saudara. Kenapa saudara? Ternyata kita harus punya role model dalam hidup ini. Apa keberhasilan-keberhasilan Elisa saudara melihat saudara mengikuti yang namanya Elia? Apa saudara keberhasilan-keberhasilan Elisa? Yaitu dalam rangka mengikuti Elia menjadi pelayannya. Karena apa saudara? Karena ayat 21-nya berkata begini, ya, ayat 21b-nya. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikut Elia dan menjadi pelayannya. Ayat sebelumnya dikatakan saudaraku yang kasih, lihat baik. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu, ayat 20, dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lihat baik, satu sisi terjemahan saudara bahasa Indonesia masa kininya berkata, Elia mengizinkan dan tidak melarang Elisa kembali kepada keluarganya saudara. Tapi saudara di sisi lain Elia berkata, ingat kamu bisa pulang untuk bertemu, mencium dan permisi keluargamu. Tapi ingat apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ingat, sudah ada yang namanya saudaraku yang kasih terkoneksi. Kesepakatan dan komitmen mereka lewat jubah yang dilemparkan Elia kepada Elisa. Artinya kenapa? Elia kenapa saudara mengizinkan Elisa untuk kembali kepada keluarganya? Ini kadang-kadang gereja, orang-orang Kristen yang lemah saudara. Ketika kita mau memuridkan orang, engkau tidak izinkan lagi dia untuk kembali ke rumahnya saudara. Permisi saudara atau sowan kepada keluarga-keluarganya. Itu yang memutuskan pemuridan berikutnya. Karena apa? Pemuridan berikutnya saudara, orang-orang yang mau dimuridkan, orang yang telah dimuridkan. Yang pertama adalah orang-orang terdekatnya. Siapa saudara? Keluarganya, temannya, komunitasnya, friendnya saudara. Bro-bro dan sis-sisnya saudara. Makanya ketika orang mau memuridkan untuk yang berikutnya babak belur. Karena apa? Alkitab pun sudah berkata kita dimulai jadi berkat di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Jangan bangsa-bangsa dulu saudaraku yang kasih. Makanya amanat agung berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Bangsa itu orang kebanyakan. Tapi murid itu adalah bicara tentang kualitas. Jadi bangsa itu bicara tentang kuantitas. Tapi muridku bicara tentang kualitas. Haleluya.
Jadi apa yang bisa kita afirmasikan lewat perenungan tentang pemuridan yang direncanakan ini? Ternyata saya mau berkata, orang banyak sekali mau lompat seperti yang dialami Elisa ini, mendapatkan pakai istilah Alkitab, yaitu dua bagian roh daripada Elia. Yang kita sering sebut, saudaraku yang kasih, urapan double porsi. Tapi tidak mau mengikuti saudaraku yang kasih step by step apa yang dikatakan Alkitab. Saudara mau yang namanya covenant. Saudara mau apa yang dijanjikan Tuhan. Ingat saudara, saya mau berkata, receive Jesus cost nothing. Ya, follow Jesus cost something. Serve Jesus cost everything. Lihat baik saudara, terima Yesus free. Tapi ikut Yesus, follow Jesus, ada harga yang harus dibayar untuk janji-janjinya. Melayani Yesus, saudara, harus bayar harga, menyerahkan hidup kita dan pikul salib, saudaraku yang kasih. Apa yang diterima saudaraku yang kekasih, Elias? Apa yang diterima Elisa daripada Elia? Saudara dengar baik, 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 14 berkata, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah. Ini dia saudara, saya mau berkata, ada begitu banyak orang Kristen gak mau dimuridkan, tapi meminta sesuatu saudara kepada Tuhan atau kepada orang yang dimuridkan. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat berikutnya dikatakan, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Kata Elisa, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnyalah pakaiannya dan dikoyakkan menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil, ini yang saya katakan saudara, semua kita mau kuasa dunamos ini. Semuanya kita mau mamlaka ini saudara. Ia mengambil jubah Elia, siapa saudara? Elisa, ya, yang terjatuh itu, dipukulkannya ke air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sana dan ke sebelah sini, maka menyeberanglah Elisa. Haleluya. Nah, mungkin ada pertanyaan kita, apa yang memisahkan Bapak Ibu yang kekasih, pemirsa Voice of Life, yang memisahkan saudara, guru yang memuridkan atau orang mentor kita dengan kita yang dimuridkan? Ternyata di sini saudara adalah api saudara, yaitu yang berasal daripada kereta berkuda pada saat itu. Elia naik ke surga, ada Elisa yang tinggal menjadi murid yang mandiri. Jadi saudara, arti daripada pemuridan saya mau simpulkan saudara, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang mandiri saudara. Saudaraku yang kasih, saudara tidak lagi cari saudara pendeta. Kalau saudara sakit, saudara kesusahan, tidak hanya cari pendeta. Karena kuasa pendeta dengan kuasa yang ada pada saudara-saudara sama. Saudara, 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada pada saudara lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Sama saudara. Jadi kesimpulannya yang pertama saya mau berkata, supaya saudara menjadi orang yang mandiri. Kapan saudara pemuridan selesai? Ketika engkau bisa juga presisi dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang pernah memuridkan engkau. Saudara sebut saja Elia. Elia pernah saudara memukul dengan jubahnya saudara sungai Yordan. Elisa muridnya juga memukul dengan jubah yang sama. Saudara lihat baik. Elia saudara melakukan mujizat saudara di janda Sarfat. Elisa naik saudara. Bukan janda miskin yang semiskin-miskinnya janda Sarfat. Tapi dia melayani janda nabi saudara. Dengan mujizat yang presisi yang sama. Sebab itu saya catat di sini Bapak Ibu yang kasih. Haleluya. Ya kan? Walaupun sebelumnya Elia berkata, permintaanmu itu sulit,
dipahami dan sulit untuk dipenuhi. Tapi ketika engkau bisa melihat saya naik ke surga, maka hal itu akan diberikan kepada engkau. Makanya saya katakan pemuridan bukan hanya terencana, tapi harus sampai tuntas, saudaraku yang kasih. Saya catat, saudaraku yang kasih, sebagai kesimpulan dan quote saya yang terakhir. Urapan double porsi tidak hanya dihasilkan dengan penumpangan tangan saja, tapi justru dihasilkan ketika Anda mau untuk dimuridkan. Haleluya. Saudara diberkati saudara, kalau saudara diberkati dengan firman ini, mari saudara engkau yang mau dimuridkan, engkau yang mau mendapat urapan double porsi, mari saudaraku yang kekasih, mari letakkan tangan kananmu di dadamu supaya saya berdoa buat saudara. Mari tundukkan kepalamu. Bapa, kami berdoa terima kasih untuk pencerahan yang kau berikan kepada kami hari ini. Bagaimana Elia memuridkan dengan tuntas dan diberikan hal yang dahsyat, diberikan urapan double porsi, dua bagian roh daripada Elia kepada Elisa. Bapak, jadilah itu kepada para pemirsa yang mendengarkan Voice of Life pada hari ini. Karena kami tahu ketika kami Bapak sampai tuntas dimuridkan, maka ada hal yang dahsyat. Bukan saja Bapak dua bagian roh yang kami harapkan, tapi kami bisa menjadi jemaat, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang mandiri ketika guru kami Bapak tidak bersama dengan kami. Tapi kami yang dan percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami, guru yang agung yang luar biasa. Kami belajar daripada dua pribadi ini, kami diberkati dan kami komitmen bahwa kami akan terima pemuridan daripada Tuhan. Dan kami terima pemuridan daripada Tuhan karena kami percaya bahwa itu akan membawa kami kepada urapan double porsi yang akan membawa kami kepada kedewasaan, keserupaan dengan Kristus, dan membawa kami menjadi jemaat yang mandiri. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih, pemirsa Voice of Life, nanti kita akan bertemu lagi tentunya dengan tema yang lebih seru dan menarik lagi. Nantikan saya Pendeta Royal Purba. God bless you all.